Oke, mulai dulu kalian ceritakan dulu gimana di sekolah. Yang paling dekat dulu, Bu. Tapi ini enggak. Saya tidak ke Enggak sekolah, punya Bu. pengalaman apa? Saya tidak ke sekolah. Loh, kok nggak ke sekolah? Aku seminggu ini ke JO training. Baru baca dulu sekolah. Jangan. Dia merindukan mau ke sekolah. Saya juga belum masuk kelas sih, Bu, sebenarnya. Udah observasi. Belum juga. Karena kemarin itu di Arunas mungkin hampir sama sih kayak yang di UPHC. Mereka itu muridnya baru masuk hari Rabu kemarin. Hari Senin itu kami ada outbound guru-guru, outbound tentang kayak apa ya, kayak LDKS gitu. Jadi kayak kepemimpinan leadershipnya, diingatkan lagi tentang visi misi sekolah Eranos gitu-gitu lah. Di situ materinya tentang one team one dream. Jadi kayak diingatkan lagi tentang, pokoknya ditekankan tentang visi misi lah itu. Terus habis itu ada game kayak outbound biasa kayak game apa kayak yang ular bola itu. Terus Selama kayak 1 minggu ini? enggak, cuma hari Senin aja kemarin. Jadi hari Senin kemarin kami berolahraga ya, dari pagi sampai sore. Itu hari Senin. Terus hari Selasanya guru-guru rapat untuk ini sih, karena mau mendekati Imlek, jadi mereka bakal ada kayak event Imlek itu 1 minggu. Jadi kemarin rapat, terus habis itu dilanjut sama rapat ini semuanya, kepala sekolah, deputi, terus guru-guru tentang bakal apa yang mau dikerjakan selama 1 semester ini. Terus habis itu sesuai unitnya masing-masing, kayak SMA sama SMA, SMP evaluasi sama ini diingatkan lagi tentang peraturan. Terus pokoknya tentang peraturan sekolah yang selama 1 semester kemarin, apa yang perlu diperbaiki, terus informasi gitulah. Terus habis itu kami disuruh ketemu sama mentor kami masing-masing buat atur jadwal mengajar, topiknya mau apa aja, kelas yang mana, jadwal mengajar itu. Jadi hari Selasa kemarin isinya cuma diskusi sama mentor dan rapat-rapat itu. Terus hari Rabunya kalau saya sih belum masuk kelas, Bu, tapi ada yang beberapa teman yang lain udah masuk kelas, tapi mereka juga belum observasi yang gurunya mengajar, karena kata gurunya karena baru hari pertama murid-murid masuk, jadi ya kayak kita kalau RPS kan perkenalan terus masih games gitu doang, Bu. Jadi belum yang pembelajaran formal gitu. Dan kemarin juga yang kelas SMA, mereka jam 12 sudah pulang karena guru-guru mau ada latihan untuk Imlek. Jadi saya belum dapat observasi. Itu sih, Bu. Hari Kamis saya di sini, jadi enggak gitu. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Artinya ketika kamu ke sekolah, jangan kita harus sesuai dengan konteks sekolah, gitu. Jadi nggak semua apa yang sudah kita rencanakan, jangan langsung mengalir aja. Jangan paksakan. Hari ini aku harus observasi, terus dapat apa, nggak usah. Kita bukan seperti pengumpul informasi. Jadi informasi dapat, ketik, nggak usah. Kita nggak seperti itu. Tapi kita rekam karena nantinya kan kita akan mengajarkan, gitu. Jadi ikuti ritme dari sekolah, gitu. Jadi jangan sampai kita mengajari sekolah, gitu, jangan, gitu. Ikuti aja dulu. Oke. Mina, yang di Kosambi gimana? Kalau saya hari pertama kan langsung lagi posisi, terus setelah di posisi pembinaan wali kelas itu kami udah ngobrol sama mentor. Jadi aku udah langsung konsul sama mentor terkait topik apa sih yang mau diajar. Nah, jadi untuk di Kosambi itu kan pakai buku Kurikulum Merdeka, kan 3 bab, totalnya 3 bab, semester 1 2 bab, semester 2 1 bab. Nah, cuman kemarin itu
itu yang kemarin aku sempat bilang di PSAP, materinya tuh nggak berurut. Kalau di buku itu tuh bab 1-nya itu kimia hijau, bab 2-nya reaksi dan hukum dasar kimia, baru semester 2-nya struktur atom dan apa gitu. Nah, jadi kemarin kan itu yang kami switch struktur atomnya jadi semester 1, jadi aku di semester 2 ini bakal ngajar yang reaksi dan hukum dasar kimia. Cuman kan kemarin tuh kata mentorku sebenarnya karena bukunya ini nggak lengkap gitu, karena kan syarat utama untuk mempelajari hukum dasar kimia itu adalah mereka paham dulu tentang ikatan kimia. Jadi waktu hari Senin itu Misku kan ngajar, jadi waktu aku bilang ke Miss kami tuh harus observasi dulu 2 minggu sebanyak 3 kali gitu. Jadi Missnya langsung, oh ya kan nanti Miss ngajar kan nanti siang udah langsung observ aja 2 gitu hari ini. Jadi aku Senin 2 kali observasi, Selasa nggak jadi, hari Rabu 1 kali observasi gitu. Terus waktu hari Senin itu aku lihat Missnya udah ngajarin tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi Missnya ngajar itu di luar apa sih yang di buku cetak itu, jadi Missnya kasih konteks tambahan materinya. Nah jadi sebenarnya yang jadi kendala saya adalah karena kan mentor saya sedang hamil, jadi Missnya bilang dia bakal cuti di tanggal 1 Maret. Jadi saya cuman punya waktu buat nyelesain ngajar itu sampai akhir Februari untuk itu, supaya saya bisa dapat feedback dari, karena kan saya nggak mungkin ganggu ibunya waktu lagi melahirkan. Nah terus kan itu untuk konteks yang Kosambi akan ada 1 minggu yang dipakai untuk kegiatan P5 kelas 10, karena kan saya concernnya ke kelas 10. Terus ada yang libur Imlek yang itu hari Kamis Jumat itu jadi berapa hari gitu. Terus nanti akan ada libur pemilu juga, mereka tuh ada libur pemilu. Terus ada yang libur akhir itu kan, soalnya kalau dihitung pakai kalender tuh kita sebenarnya selesainya bukan 29 Maret tapi 27 Maret, karena tanggal 29 kan ada Paskah. 28 juga ada 28 kan puasa. Kamis itu. kita nggak ada. Oh iya. Jadi 27. Nah jadi sebenarnya gitu. Terus jadi karena itu sebenarnya Missnya bilang sih sama saya kalau bisa kalian percepat gitu, jadi ngejar. Nah terus tadi mentor saya tuh hubungin saya buat ngajar besok gitu. Jadi kalau Miss Butuh katanya dia punya PPT-nya. Nah karena Missnya bilang kan dia mau ngasih yang ngajar itu tentang konteks tambahan. Jadi saya pikir kan kemarin itu dia yang Senin kan 10.1, jadi besok itu jadwalnya 10.2 sama 10.3. Jadi waktu Missnya minta saya ngajar, saya pikir berarti saya ngajarin hal yang diajarin Missnya waktu di kelas 10.1 waktu hari Senin. Nah masalahnya adalah karena Missnya bilang materi itu adalah konteks tambahan, berarti Missnya punya ekspektasi selanjutnya itu berarti udah mulai masuk bab yang akan dipelajari itu gitu, hukum dasar kimia. Nah sedangkan saya belum bisa ngajar karena saya belum nyelesain yang narasi perencanaan pembelajaran. Jadi saya sempat konsul sama Pak Bernard, ini gimana ya Pak, jadi kayak saya dikejar-kejar bikin UM, bikin ini, sedangkan narasi konteks dan perencanaan saya aja belum jadi gitu, saya nggak bisa buat. Terus bapaknya bilang mungkin seminggu depan, karena kan kita kalau di proyek akhir ini kan butuh yang asesmen diagnostik gitu, kita butuh bukti ini. Jadi kata bapaknya ya kalau memang harus, berarti minggu depan ini kamu coba konsul sama mentor, kamu pakai kelasnya itu untuk bikin asesmen diagnostik untuk mengatas pengetahuan awal mereka sebelum mereka masuk ke pelajaran yang dasar kimia ini. Itu bisa dihitung 1 RPP kata bapaknya. Nah terus jadi kata bapaknya sebenarnya bapaknya belum bisa ngasih saran yang gimana sih yang saya dikejar-kejar bikin UM dan RPP. Cuman kata bapaknya seenggaknya kamu punya 1 minggu untuk nyelesain persiapan kamu ngajar di ketiga gitu. Jadi tadi bapaknya bilang coba kalau misalkan untuk narasi perencanaan pembelajaran itu kan baru bisa dibuat ketika kita sudah menyelesaikan mind mapping. Jadi katanya tadi coba kontrol sama Ibu Friska narasi perencanaan pembelajaran kira-kira mau kamu buat kayak gimana. Karena apa ya Bu, karena kan kita kalau yang di sini kan kita concern sama yang asesmen sama strategi pembelajaran. Jadi bahkan pun kalau misalkan saya ngajar duluan, saya nggak bisa gitu karena nanti saya nggak akan menyelesaikan itu secara detail. Karena kan saya cuma kayak yang penting. Jadi saya ada buat RPP ngajar gitu, sedangkan saya belum memperhatikan korelasi. Sedangkan kita diminta di sini spesifik detail gitu. Sebenarnya saya khawatir gitu sih Bu, karena ngajar bisnis juga. Besok ya? Ya saya udah bilang
saya bisa sih untuk besok ya, bukan konteks tahunan. Kalau untuk konteks besok berarti nggak sempat, tapi nggak usah terhitung ya. Nggak bisa dihitung, jadi saya ngajak suka. Iya, nggak bisa dihitung gitu. Tapi untuk minggu ketiga, nah kita selesaikan semua. Nah sekarang harapannya memang kenapa harus ada narasi semua gitu. Jadi supaya apa? Karena perlu kita tangkap konteks dari yayasan kita itu, bagaimana kita mengerjakan misi, itu kan ya. Kalau kalian ingat kembali ketika kalian diwawancara, yang ditanya adalah Wawancara. WKA-nya, Oh. ya kan? Jadi WKA itu masih ingat nggak kalau di pertemuan di kelas kita selalu WKA itu bukan hanya sekedar ayat dan bukan hanya sekedar di PPT di awal atau di akhir, tidak, tapi semua itu ada gitu, semua ada. Jadi bagaimana supaya kelihatan itu ada, maka mulai dari sekarang, kalau sebelumnya kan belum kita hanya ada satu WKA sudah selesai. Tapi kalau sekarang kita akan detailkan gitu, makanya dibuat narasi pembelajaran itu 1000 sampai 1500 kata. Unit pembelajaran itu 1 unit. RPP-nya itu 5 sampai 10 RPP. Tercapai kan ya? Bisa kan? Terus narasi perencanaan pembelajaran itu 2000 sampai 2500 kata. Nah, dan semua itu masih perencanaan. Jadi artinya kan nggak akan bisa kalian masuk mengajar kalau belum merencanakan, ya kan? Jadi di tahap perencanaan ini, kalau sekarang mau buat perencanaan nggak keburu, ya kan? Gimana kita mau sibuk administrasi, padahal besok sudah akan terjun ke siswa, gitu. Jadi sebaiknya memang yang seperti yang tadi ya, Mina. Kalau untuk konteks besok, berarti ya dengan apa yang ada. Berarti kamu udah pastikan materinya itu adalah hukum-hukum. Udah. Memang itu. Kimia dan dasar kimia. Jadi artinya kamu fokus untuk materi. Pesan ibu sih jangan sampai terkungkung karena administrasi, gitu. Tapi ini adalah tugas kalian, ya kan? Nggak bisa enggak, gitu. Ya, gimana ya bahasanya ya? Jangan sampai kalau ibu bilang fokuslah ke pengajaran kalian, tapi kalimat selanjutnya itu ada, Iya. gitu. Sebelum ke pengajaran, jangan lupa, gitu. Jangan lupa, artinya kan kita mau mempersiapkan pengajaran itu harus kita rencanakan kan, gitu. Jadi sekarang kita lebih detailkan lagi. Sebelum, artinya ketika kalian mengajar ada yang sudah dipersiapkan. Karena kemarin waktu pengalaman ibu, kemarin ibu kemana ya kunjungannya? Yang nggak ada kimianya pokoknya. Dengan ngerenas. Bukan. SK Almasih ya. SK Almasih. Ibu di Erenos kalau nggak salah. Bu Sofia, Erenos ya, Bu Sofia itu di Erenos ya. Iya Bu, Erenas soalnya Erenas nggak ada kimia. Hah? Erenas nggak ada kimia. Bu Sofia di Erenos Iya, ya. Erenas. Ya itu. SMA. SMA SK Erenos ya. Ke situ. Nah, yang Bu jumpai apa? Nggak ada RPP. Nggak ada RPP. Ya karena mereka kalau di guru yang lain RPP-nya bisa nanti aja, yang penting ajar dulu. Itu padahal sekarang bisa lagi tuh kan. Jadi tugas kalian berat. Sambil mengajar, sambil mengerjakan mata kuliah. Sambil mengajar, sambil mengerjakan proyek akhir. Ya. Gitu. Jadi tugas kalian itu tidak hanya sekedar persiapkan materi, tidak hanya sekedar itu, gitu. Tapi bisa dikerjakan,
Ibu memberikan semangat ke kalian. Jangan pesimis, Min. Terus banget Bisa, Min. Bisa yuk, bisa. Bisa, Min. Misalkan si yang Mina itu kan dia berarti ngajar besok 2 kali, tapi kan gak masuk hitung di TA. Tapi itu berarti bisa memenuhi yang buat praktik mengajar dong. PM 15. Kok nggak Aku bisa? nggak pakai PPT karena aku cuma bermodalkan PPT dari Miss. Iya, kalau misalkan pakai PPT dari misi tapi kalau buat RPP kehitung dong berarti. Atau Enggak sih Bu, soalnya Enggak. materinya bukan dari aku. Ini mulai dari merencanakan itu masuk. Mulai dari merencanakan. Jadi di sini kan masuk. Nanti tiba-tiba masa Mina mundur. Udah dikerjakan baru mulai dari awal. Tapi terpenuhi kan, Min? Udah dihitung belum? Kayak mungkin Udah Bu, di UM saya kan kalau saya susun UM saya itu kira-kira untuk subbab 4 subbab itu 8 pertemuan. Jadi karena itu kan mencukupi ya untuk yang tugas akhir karena kan butuhnya cuma 5 sampai 10. Karena saya ngajar 8 3 kelas. pertemuan. Iya, karena saya ngajar 3 kelas itu bisa 24 RPP untuk memenuhi yang Salah. Masih ada, nggak apa-apa kalau untuk itu. Oke, itu ya. Terus gimana nih? Maksudnya perencanaannya gimana jadinya Bu? Perencanaan berarti nanti mulai di minggu depan. Saya buat Bu narasi kan. Nah, kita bahas lah. Kalau untuk besok, udah ada kamu buat? Apa ini Bu? Besok. Untuk perencanaan minggu depan? Bu. Boro-boro mau perencanaan minggu depan. Besok di depan mata. besok udah aja. deg-degan duluan Bu. Karena kan yang untuk minggu depan kita dudanya yang untuk narasi konteks Bu. Yang pembelajaran yang masyarakat, sekolah sama kelas. Iya, Bu. Nah kalau untuk saya sendiri kan itu sebenarnya ini sih Bu, boleh nggak sih Bu ya bagi PPT waktu ini ya, Bu, minta Kita. ini, waktu briefing itu Bu, soalnya kan di situ kan lebih detail. Di sini kan dia cuma sampai 1.500 kata. Nah kan di sini sedangkan masyarakat itu 300 kata, sekolah 600 kata, kelas 600 kata gitu kan butuh detail itu. Nah jadi kalau untuk saya sendiri kami dari tim Kosambi Asik. tim Kosambi itu udah mulai ngerjain ini. Untuk masyarakat sama sekolah sendiri kami rencananya mau minta sama kepala sekolah karena di website sekolahnya itu tuh nggak ada Bu sejarah Kosambinya, cuman ada sejarah Kalam Kudusnya yang berdiri tahun 1970 itu aja Bu. Terus dia beberapa dibagi jadi 5 unit. Kami nggak bisa masukin itu karena kan itu harus disensor. Jadi kami ini sebenarnya bingung kan, karena kan kita di sini untuk narasi konteks ini harus ada bukti valid dari mana kalian mendapatkan ini itu. Jadi kemarin waktu kami konsul sama kepala sekolahnya itu minta dari kami pertanyaan apa yang mau kalian tanyakan biar saya cari sejarah. Biar ada siapa dulu ya. Ya ibunya mau persiapan dulu menjawab kasih jawaban ke kami. Sekarang kepala sekolah cewek? Iya Bu Poli dan Hai dari Wakasih dia jadi kristen. Belum nggak waktu kita Asik. apa? Jadi kan butuh itu jumlah gurunya berapa, stafnya berapa. Jadi kan kalian butuh data-data itu kan dari ibunya. Dan nanti, itu bingung sih di sini sih Bu. Kurang disensor-sensor nanti kamu masukinnya gimana ya Bu? Apa? Di sensor kan nggak boleh sebutin nama. Sebut nama sekolah. Iya, Sama apa-apa ya. nggak bisa. Di data, nanti kalau kami melampirkan bukti datanya itu kami Sensor. Atau buat kalau memang dia misalkan penugasan gitu langsung highlight langsung apa aja terus ganti kalau aja. misalkan dia nggak banyak sumber Atau data buat A, B atau apa ya gitu. ini sih, kalau misalkan kami nggak punya banyak sumber data untuk karena kan ini butuh disajikan secara statistik yang kayak data diagram kah atau apa gitu. Kalau misalkan kami nggak punya banyak buktinya gimana? Soalnya web sekolah juga nggak memadai. Gimana kami melampirkan bukti hasil masyarakat? Coba tanya dulu Ke siapa? pihak sekolah. Iya itu kami masih CCTV. wawancara Iya. wawancara ibunya hari Senin. Mm-mm. Terus kalau untuk kelas kemarin mentorku ada kasih saran. Kan saya bilang ya mentor saya kan butuh untuk bibliografi. Itu usianya rata-ratanya berapa, agamanya apa, etnisnya apa, bahasa yang mereka gunakan apa gitu. Jadi mentorku saranin bikin angket untuk mereka kerjain, tapi nanti mereka kerjanya secara anonymous gitu lah. Gitu supaya kami bisa dapat datanya. Tapi itu kami fokusnya sama kelas yang
yang mau kita kasih itu di tugas akhir itu khusus kelas itu aja sih. Itu kami belum sih, kami mager. Berarti bisa bareng sama tes diagnostik nggak sih? Ibu kirim di grup ya. Tes diagnosis itu isinya apa emang? Kayak Pemahaman awal mereka. Oh. Berarti kita ngasih soal Teams kimia. belum tapi kan buat timsnya ya. kalau aku lihat sih tes diagnostik kan bisa kayak non kognitif sama kognitif. Tapi kalau mau kognitif berarti ya tentang konten. Kalau non kognitif, kalau aku lihat contohnya sih kayak itu, kayak ditanya perasaan kamu hari ini gimana gitu. Apa? Itu contohnya di mana? Di lampiran. assessment diagnostik. Lihatnya? Yang contohnya itu. Oh di Google, aku lihat di Google. Saya masih ngeblank banget Bu. Belum ada gambaran. ke Udah sekolah kamu yang udah belum buat masuk. refleksi kan? Kalau refleksi professional development udah Bu. Cuman baru itu aja Bu jadinya. Berarti kalau cuma satu nggak apa-apa kan? Bu? Apa? Yang professional development ini. Ya memang fokusnya ke satu kegiatan aja. Kamu udah hubungi Kak Sofian dengan itu? Belum, nggak punya nomor ya Bu. Kemarin cuman dengan mentor aja, Pak Yosua. Siapa nak Kristina? Kristina Febriani. Hah? Terus Oh Amin. Kristina bukan Kristina saya. Kristin. Nah, ada E-nya Bu. Kan Kristin Ibu Bin. Kristina tadi. Kan di sini enggak kan? Rizka terbiasa berurusan sama Bu Kristina. Oh iya. Kenapa Ibu buat teacher ya? Oh pas kok udah muncul nggak di grup Teams. Teams? Muncul? Udah Bu, saya sudah masuk. Udah masuk? Apa Teams? Iya Teams. Teams. Udah masuk kan? PPT-nya Ibu masukin ke itu ya. File Oh, Ibu Rizka punya PPT-nya Bu? yang kemarin. Kok kami nggak dikasih Bu? Sama Ibu Rizka aja. Oh, belum dikasih ke kalian ya? Aduh, berarti jangan-jangan nggak bisa dikasih ke kalian. Beberapa PIC yang itu tapi dari Oh iya. Nggak dapat Bu. Kami PIC disuruh minta ke dosen ini, nanti dosen ini bilang minta ke dosen ini, minta ke dosen ini. Jadi diputar-putar. Yang mana? Untuk yang PPT. PPT itu. Maksudnya siapa yang minta-minta? Kami PIC mau minta PPT-nya kan Ke? ke dosen yang tim FE. FE. Kan kemarin dibilangnya Kapan kamu sampai itu? itu. Jangan-jangan Ibu nggak dengar ya? Ibu kalau ibu punya kasih kami aja sih. Itu kan udah Ibu kasih, udah Ibu kirim. Ibu tim saya ini. Kok nggak ada? Oh ini Bu, kemarin kan kami tim PIC minta PPT yang briefing PM itu kan Bu. Dikatakan nanti minta ke Ibu Yer atau Ibu Sabrina. Tapi terus dikatakan lagi Oh, kalau nanti sudah fix akan dikirimkan. Tapi sampai sekarang belum dikirim. Udah. Udah masuk nggak? udah Bu. Udah kan? Besar banget. Iya. Ini laptop Ibu pun udah mulai hang ini. Kebanyakan file. Dah, berarti apa yang kalian kerjakan? Apa yang mau kalian kerjakan ke depan? Berarti Konteks pembelajaran dulu. Narasi dulu. konteks ya. Narasi
Ngasih konteks. Boleh kita bahas ini dulu dua-duanya kan sih. Banyak banget. Yang mana? Atau kita masuk ke itu enggak? Tugas akhir PDF-nya itu enggak? Ini sudah ringkasannya. Ini yang mana ya? Yang PDF yang Ibu kirim, PPT itu. Di Teams. Yang di Teams. Kami bukannya yang PDF atau yang Panduan atau tugas akhir yang kalian buka? Saya lagi buka PDF. Tugas akhir? Ya. panduan Bukan? PPT. Iya. Soalnya PPT-nya pun udah di PDF kan. Jadi yang dibuka PPT atau panduan, Bu? PPT. Tapi PPT ini dalam bentuk PDF. Iya, betul. Saya masih Belum. Bentar, Bu kirim. masih halo-halo. Nih, kamu sini aja. Tentang cara Dibayar kayak gitu, Bu. hampir Aduh. Buat tugas akhir. kebiasaan. Iya, ini tugas akhir ini. Boleh ngomong yang lainnya? Iya, Bu. Ini terekam, Bu. Takut banget. Dah? Ini tadi siapa ini tadi? Bentar. Lagi kirim. Lagi loading. Kan minus juga itu. Udah masuk Teams-nya kan? Saya di HP masuk, di laptop gak masuk. Ini mau lagi Beda. download, Bu. Harus update. Ini aku kirim di WA. Dan setengah lagi. Saya kirim di grup aja nggak sih? Iya, ini lagi kirim di grup. Hmm. Seperempat lagi. Tadi aku ngapain? Project akhir. Karena panduan proyek akhir itu juga bagian dari istilahnya PPT itu rangkuman dari panduan proyek akhir. Iya. Gitu. Nanti kita baca di sini, kita perdalam lagi di panduan proyek akhir. Baik. Udah, Bu. Dah? Dulu. Oh, udah. Bu, nanti saya jam 4 lebih 5 keluar dulu ya, Bu. Saya ada interview sama itu, Pak. Oke. Yang untuk Tugas penelitian. Kalau bimbingan ada jamnya nggak sih, Bu? Maksudnya harus berapa jam? Enggak ada. Yang penting selesaikanlah tugasmu. Jangan kebanyakan bimbingan tapi nggak ada dikerjakan. Kapan kalian berapa JP mentor? Oh, di Erenos. kalau kelas 10 3 JP. Kalau kelas 11 4 JP. Saya kalau yang untuk tugas akhir kelas 10. Tapi kalau untuk memenuhi PM-nya saya jadi ngajar kelas 11 juga. Berarti yang udah kamu pilih yang di kelas 10. Hampir sama Kak, Bu. Saya materinya tentang ikatan kimia juga. Saya juga carinya kelas 10 sih, Bu. Supaya Karena katanya ada 7 kelas di kelas 10-nya. 10. Ya jadi bisa seminggu langsung di-fullin aja. Wah, Ngajar yang sama. saya cuma satu. Satu. Nah, ini udah dimulai aja, Bu. Iya. Sama Pak, Bu. Iya, gimana? yang kalian tanyakan tadi apa? Yang pertama kan proyek akhir ini kan kita kan memenuhi komponen. Yang pertama komponen proyek akhir itu sini geser aja kursinya. Udah aku kirim di WA. Oh, udah. Nih perencanaan kan ya. Iya. Perencanaan dalam tahap perencanaan itu ada 4 yang kalian kerjakan. Yang pertama konteks untuk narasi pembelajaran. Maka kalian deskripsikan, narasikan, ya kan 1000 sampai 1500 kata. Kalau unit pembelajaran yang kemarin kan kita sudah pernah buat Yang mapping kelompok. kan, yang per kelompok itu kan. Jadi sekarang istilahnya harus spesifik.
harus spesifik di kalian buat. Spesifiknya itu mulai dari asesmennya harus spesifik. Terus mulai dari pertanyaan esensial, terus pemahaman sepanjang hayat. Nah, unit mapping kalian udah kalian cek nggak di itu di Moodle? Di Moodle Yang ibu koreksi. Udah sanggup. Tidak sanggup lagi. saya nggak lihat videonya. Cuma lihat, oh udah. Saya puji Tuhan juga belum Bu. Sama aja Bu. Nah, jadi istilahnya yang misalkan apa kemarin yang ibu ingat ya, stoikiometri. Jadi pertanyaan esensial, pemahaman sepanjang hayat, bagaimana istilahnya melihat keteraturan Allah, ya hampir itu aja kan gitu. Tapi ini spesifikkan, ini harus spesifik melihat keteraturan Allah yang seperti apa di mata kuliah topik stoikiometri. Terus pertanyaan esensial, bagaimana memahami perbandingan unsur gitu. Tapi bagaimana pertanyaan, istilahnya namanya itu pertanyaan esensial. Apalah yang pertanyaan penuntun untuk siswa sehingga pertanyaannya ini diingat sampai sepanjang hayat. Maka poin yang pertama adalah berada di pemahaman sepanjang hayat. Kalau sudah dapat poin di pemahaman sepanjang hayat, maka untuk masuk ke pertanyaan esensial itu akan lebih gampang. Karena pertanyaan esensial ini berasal dari pemahaman sepanjang hayat kan. Jadi jangan hanya overall. Overall itu melihat keteraturan Allah dalam stoikiometri. Yang seperti apa? Seperti contoh komposisi, kan kita nggak bisa. Misalkan dalam berapa perbandingan air dengan telur, ya kan? Ini harus benar-benar real kan? Kalau kita buat air 50 mili, telur 2 butir, apa yang akan terjadi? Maka secara komposisinya ini harus benar-benar real. Kalau terus dikasih tahu juga, kalian sampai kasih tahu juga pemahaman sepanjang hayat. Kalau tidak pas komposisinya, maka kemungkinan besar apa yang akan terjadi. Nah, gitu. Jadi bukan hanya overall, gitu ya. Nah, itulah yang mau kalian buatkan di mapping, gitu ya. Nah, RPP ini berarti ada handoutnya, ada sumbernya, ada penilaian, dan ada rubrik penilaian. Gitu. Sering sekali tidak ada ini kan, yang penting ada materi. Tapi di RPP itu ada assessment yang kita buat, ya kan? Maka ada penilaiannya. Nah, narasi penilaian juga ada, ya kan? Untuk penilaian, gitu. Ini yang kalian penuhi itu 5-10 RPP. Terus narasi perencanaan pembelajaran, kontennya, desain instruksionalnya, integrasinya, relasinya, itu kalian narasikan. Oke? Barulah masuk semua ke sini. Mau tanya Bu, misalkan di yang kita RPP, tapi di yang pertemuan itu di RPP-nya memang kita tidak mengadakan penilaian sama penilaian. Jadi kita nggak perlu masukin penilaian dan rubrik penilaian ini. Atau tapi dalam RPP itu ada penilaian. Berarti setiap pertemuan harus ada assessment. Untuk tujuan pembelajaran itu ya Bu, tiap pertemuan. Mencapai itu. tujuan pembelajaran, dari mana kamu tahu tujuan pembelajaran tercapai? Melalui apalah? Soalnya di perencanaan pembelajarannya itu nanti kita butuhkan kalian kasih bukti bagaimana siswa itu telah lulus di tujuannya. Melalui apa? Lebih banyak ya. Oh, itu yang ambil 3 nilai kan? Tinggi, rendah, sedang. Iya. Nggak bisa berkata-kata lagi. Terus Ada. Karena tugas TM sama TA itu beda loh Bu.
PM sama apa? Kalau PM Mirip-mirip. gampang, cuma RPP doang. Iya, nggak butuh refleksi, nggak Portofolio. butuh apa. Iya, fokusnya cuma ke TA aja. Nanti kalau TA udah selesai, RPP-nya ambil aja dan masukkan. Iya. Sebenarnya itu satu. Tapi ada 2. Iya. 2 yang diserahin maksudnya. Portofolio. Tapi ini hanya satu. Jadi fokusmu ke proyek akhir. Jadi ketika mengerjakan proyek akhir, kamu sudah mengerjakan PM. Bisa punya lagi nggak? Ini Bu, di unit mapping kemarin kan kata Bu Sabrina tuh kita tuh harus melampirkan semua sumber datanya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kan saya pakai buku berarti saya scan terus saya lampirkan. Hmm. Gimana kalau misalkan saya pakai website, harus ke website SFSS Bu? Kasih linknya. Terus Nah, itu kalau kemarin kamu tuh kasih kata- linknya, baru nggak usah semua ya. Kamu buat nanti halamannya itu ya bisa penuh. Kasih linknya, terus ya buatkan aja sedikit dalam bentuk PDF-nya. Kamu screenshotkan. Nah ini bukunya, sumbernya. Jadi ketika kita klik linknya itu sama sumber belajarnya itu. Kalau pakai web, Iya. soalnya ibu kemarin tuh ibunya bilang bukan kerja saya buka-buka link, jadi kalian harus lampirkan semuanya, jadi langsung dilihat gitu. Makanya saya mau make sure berarti karena kalau buku udah jelas-jelas harus di scan. Jadi kalau misalkan katanya kalau di web juga pakai artikel, kalian SS artikelnya atau kalian lampirkan artikelnya. Berarti kalau pakai web gimana Bu? Apakah cuma link aja atau harus screenshot? Terkadang pengalaman dengan tahun yang sebelumnya, kita klik linknya, akan dibuat sumber YouTube. Diklik linknya nggak bisa dibuka. Kalau Nah. YouTube link aja atau SS aja. Screenshot. Kayaknya selengkap-lengkapnya lah ya. Bu. Iya, selengkapnya. Jadi jangan sampai nanti sumber belajarnya itu nggak ada karena kalian pikir itu sudah bisa dibuka. Mungkin di device kalian bisa, tapi ketika kita buka nggak bisa. Gitu. Itu menghindari. Berarti sistemnya sama kayak di RPP berarti kalau maksudnya harus kami lampirkan. Banyak banget membantu RPP. Apa? Banyak banget Lampiran. alamat, iya, lampirannya. Lampiran kan nggak masuk halaman. Berarti Bu nanti RPP lampiran RPP, RPP lampiran RPP. Iya. Di berurutan RPP yang ini lampirannya ini nanti. Iya. Banyak juga ya. Rubrik-rubriknya ada yang Rubrik dulu lah. Rubrik itu kan paling dari penilaian itu paling berapa kan? 3 atau 4 gitu. Lampiran kan bisa banyak sumber kan. Tapi tetap buat linknya ya. Iya. Di kolom itu kan ada kolom sumber data itu dikasih link. Terus nanti di lampiran-lampiran satu YouTube-nya tata-tata gitu berurutan sesuai. Kemarin yang punya kalian ada yang nggak bisa membuka. Makanya ibu kasih komen. Siapa ya? Gimana sih? Ada ibu kasih komen. Berarti belum kalian baca komen ibu. Iya benar. Jadi setelah ini lagi sudah berubah lagi tugas akhir ini. Oh iya, kemarin kok komenan ibu apa ya ke mereka ya? Oh iya benar. Ternyata di pemahaman sepanjang haidnya itu teratur, memahami Allah yang teratur. Hampir semua itu memahami Allah yang teratur. Paling umum. Paling umum. Oke. Satu-satu. Untuk balik ke PPT dulu. Hah? PPT. Topik. Ini slide berapa nih? Mana? Ke-9. Kebetulan ke slide ke-9. Yang mana? Panduan atau Ini. tugas akhir ini? Iya. Nih. Nah, ini Bu, saya bingung ya untuk dasar pemikiran ini. Yang namanya kalau di unit mapping itu kan Gimana dasar pemikiran? Yang kuning-kuning itu, Bu. Di bawah Bu. Iya iya. Nah, ini. Saya mau sumber. nanya ini Bu, ini tuh mau di Ini di bawahnya ada yang lebih besar ya Bu, gambar di bawah. Nah, iya. Nah kan itu ada doang Bu, deskripsi unit pembelajaran. Jadi ceritanya ini kan dinarasikan atau gimana ya Bu? Di bawahnya? Atau?
Oh, kemarin Atau ini di cuma 4? atas. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalian buat narasikan di bawah. Ini Unit narasi mapping lagi, kita Bu. kayaknya ada di ini di unit mapping kita. Enggak Bu, yang ini Sini enggak ada. nggak ada, Bu. Bukan, unit mapping kita. Tes apa kan Bu? Heeh. Enggak ada Bu. Enggak ya? Yang Ini deskripsi tuh pemikiran baru ditambahkan. Kemarin berkata bapaknya Di ditambahin SD kan supaya nggak ada. lebih detail. Lebih detail ya. Terus kan itu yang nomor 2 itu tadi yang persyaratannya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan murid tentunya. Berarti kan itu dinarasikan nih. Sisi-sisi. Buktinya juga dilampirkan di unit mapping ini kamu. Kayak kamu lampirannya. Saya enggak. Kan kalau di rubrik unit Tapi biar jelas. Jadi kalian nanti ketika mengajar itu udah ada, namanya juga perencanaan kan. Jadi ketika sambil membuatkan ini, oh iya, ini yang perlu dikerjakan. Oh ternyata ini ada bukti bagaimana melihat pengetahuan mereka, mengukur pengetahuan mereka. Oh ada bukti bagaimana mengukur keterampilan mereka. Jadi ketika mengajar sudah punya bekal. Gitu. Jadi mempermudah. Di awal repot memang di awal. Tapi kalau sudah ini untuk RPP pertama, untuk ke depannya pasti lebih gampang. Jadi kan ini berarti kami menarasikan berarti yang di bawah Deskripsi. Ya. Nah jadi kalau di rubriknya sendiri dasar pemikirannya itu dia itu harus dijelaskan dengan tajam dan ringkas. Ini ekspektasinya ya dalam unit penting untuk murid. Kalian berapa rubriknya ya? Saya nggak tahu itu Bu, ini di PDF yang Panduan. Nah Itu dalam jadi, berapa? Di 12. Ini setelah Nah jadi itu harus memenuhi poin relevansi dengan pembelajaran selanjutnya, relevansi dengan konten pembelajaran lainnya. Jadi itu kan menarasikan setiap topik atau cuman setiap sebab gitu atau Setiap topik unit besarnya pembelajaran. aja? Berarti sebab besarnya aja Bu, hukum dasar Unitnya kimia, berarti, Bu. Unitnya, iya. hukum dasar Unitnya. kimia, referensinya dengan pembelajaran selanjutnya. Ini berarti nanti pelajaran kelas 11 dia. Hah? Soalnya nggak ada pelajaran lain saya habis tahu ini. Ini yang mana sih maksudnya? Ada dong. Setelah pembelajaran hukum dasar kimia Udah apa nggak ada. misalkan? Kan itu bab terakhir. Bab terakhir di saya itu makanya itu Bu, itu maksudnya. berarti ya, berarti ke depan kelas lagi. 11. Kayak gitu. Dengan konten meningkatkan wawasan gitu. Oke. Wah berarti udah prosesnya. Oke. Berarti untuk yang unit mapping ini Bu, penjelasan yang narasi ini berkaitan dengan unit mappingnya. Berarti unit keseluruhan dari materinya. Yang Kan dijelaskan. satu unit mapping itu untuk ini kan kalian kan ada mengerjakan unit pembelajaran, ada mengerjakan RPP, ya kan? Iya. Nah, ini untuk unit pembelajaran. Nah, untuk RPP beda lagi. Keduanya Bu. Nanti saya dengerin rekamnya. Iya. Bu, terus nanti maksud yang pembelajaran Sebelumnya menyertakan penjelasan sama terinci beberapa aspek pengetahuan sebelumnya dan keterampilan utama. Ini berarti berdasarkan hasil diagnostik kami kah? Aspek pengetahuan sebelumnya ini maksudnya materi mereka yang sebelumnya. iya, karena ini kan rubrik tentang pembelajaran sebelumnya, deskripsi pengetahuan sebelumnya dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit ini. Penjelasan bagaimana konten dan keterampilan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan unit. Jadi pembelajaran sebelumnya itu kalian deskripsikan di unit pembelajaran tadi. Nah, ini kan ada prasyarat unit kan? Jelaskan pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Berarti kalian deskripsikan yang di prasyarat, bagian dari prasyarat unit ini tuh. Berarti prasyarat unit itu bagian dari pembelajaran sebelumnya. Berarti kalian deskripsikan pengetahuan sebelumnya misalkan apa, gitu ya? Berarti apa yang harus udah Yang sudah Kuasai selesai untuk bisa masuk dan materi untuk ini. nanti, iya. Yang udah selesai supaya saling kan biasanya kan dalam satu pertemuan itu kan kelas itu kan berkaitan satu dengan yang lain kan. Jadi kalian bahas yang kemarin, terus bahas lagi yang untuk ke depan seperti apa. Jadi enggak lupa. Jadi satu kesatuan. Ada benang merah yang didapatkan. Sedangnya Bu. Lagi.
Berarti asesmen sebelum diagnostik ini Bu untuk yang kita pembuatan unit mappingnya ya Bu. Jadi sebelum kita itu buat, untuk unit mapping. kita cari tahu dulu mereka udah sejauh apa pahamnya, materinya apa. Iya benar. Terus itu bisa kalian narasikan itu berdasarkan penilaian yang kalian buat tadi. Kan kalian butuh penilaian. Penilaian diagnostik. Nah sudah kalian cek ya kan? Sudah kalian cek. Terus dari situlah hasil kalian untuk mengecek pembelajaran sebelumnya, apa yang mereka pahami, apa yang perlu dibenahi, gitu. Kira-kira konteks apa, bagian apa yang masih perlu. Oh ternyata ini belum jelas, belum clear. Oh ada yang miskonsepsi. Maka untuk pembelajaran sebelumnya itu, setelahnya itu bisa dibenahi yang belum tadi itu, gitu. Atau kan topiknya itu kan ada topik apa aja. Jadi ketika mempelajari topik yang maju, kamu bisa membenahi yang tadi, yang belum clear tadi, gitu. Ya kan? Iya, baik. Sudah buat RPP Min? Belum Bu. Belum. Bu, terus yang RPP itu saya mau tanya, karena di rubriknya itu kan terdapat lebih dari 5 teori dan penelitian yang mendukung pembelajaran. Maksudnya teori yang dimaksud ini Itu yang mana ya Min? Sumber rubrik RPP Bu. di halaman 15. 15. Ya, jadi yang dimaksud teori ini adalah teori sumber belajar yang dipakai itu atau kayak teori dan penelitian yang mendukung pembelajaran kayak kalau misalnya kalian gunakan itu? Yang ini Bu. kalau misalnya kami gunakan yang strategi ini, teori yang mendukung strategi ini kenapa cocok diterapkan atau gimana gitu. Jadi kamu menggunakan benar-benar 5 teori dan penelitian yang mendukung pembelajaran. Kira-kira pembelajaran ini kan elemen RPP. Pembelajaran menggunakan berbagai teknik instruksional, strategi pengajaran, sumber daya dan penilaian. Jadi semua. Misalkan dari buku, dari mana kamu pakai ketika materi stoikiometri. Kira-kira pendekatan yang tepat untuk mengajarkan stoikiometri Apa? kamu cek dari artikel. Cek dari artikel. Nah, kita gunakan ini tentang eksperimen misalkan. Kita gunakan ini PBL gitu. Jadi maka ada 5 terdapat lebih dari 5 teori yang membahas itu. Ya. Itu dari segi strateginya. Terus penilaian. Kamu mau buat penilaian apa ya kalau stoikiometri? Nah, cari dari artikel. Kalau konten disediakan dan dapat diakses oleh murid dalam sebagai format di setiap ya. Bu, nanti kan kita misalkan tulis yang 5 teori ini, itu tulisnya di bagian mana ya Bu dari RPP-nya? Maksudnya tulis apa? Ini ditulisnya di dalam RPP-nya kan Bu? Berarti. Iya. Jadi kayak lampiran. Iya. Di lampirannya. Terus rubrik rencana pelaksanaan di sini ada narasi nggak sih? Sumber. Kan bisa juga sumber belajar kalian. Itu masuk. Jadi masuk. Kalau itu ada 5 kira-kira teori. materi yang itu bisa juga kalian pakai. Dari segi penilaian. Nah, yang memuat elemen kunci dari RPP itu. Bisa kan? Tapi ini kalian buat ya. Istilahnya ada beberapa pertanyaan panduan yang dapat dipikirkan untuk merancang RPP. Kira-kira yang mana lah kalian pakai. Gitu ya. Ini yang bisa membantu kalian sehingga merancang RPP itu lebih baik. Misalkan bagaimana tujuan pembelajaran selaras dengan keutuhan unit pembelajaran serta hubungan dengan unit pembelajaran sebelum dan sesudahnya. Apakah enduring understanding sudah, kan kalian kan mengisi itu semua kan, pemahaman sepanjang hayat, WKA-nya, enduring understanding-nya, evaluasi formatifnya atau assessment-nya. Maka inilah pertanyaan-pertanyaan penuntun
ketika kalian membuat RPP. Ya. Di RPP kan ada kalian memilih strateginya kan? Nah, bisa kalian lampirkan juga di situ. Ya Bu, cara Sitasinya. Kalau lampirannya nanti kumpulkan aja. untuk yang lampiran Misalkan ini sumbernya. Kan di RPP coba buat ini RPP-nya Bu. Itu tulis di mana ya Bu nanti? Strategi. Nih, strateginya. Kamu mau pakai strategi apa? Oh, ini bukan harus diferensiasi Bu. Berarti strategi apa kayak gitu. Di sini juga ada nih, prosedur dan strategi instruksional. Nah, di sini kamu pakai kira-kira kamu pakai strategi apa? Kamu mau pakai inquiry misalkan. Misalkan dari teori cocoknya inquiry. Berarti kan bikinnya inquiry. Maka kamu buat inquiry, lampirkanlah citasinya. Untuk penjelasan kenapa kita pakai strategi itu dari yang citasi itu berarti Bu. Atau bagaimana? Misalkan kita udah pakai inquiry, berarti di sini kan dibikinnya inquiry kan Bu. So, nanti di sini berarti ditulis saya menggunakan strategi langsung aja kira-kira langsung, nggak usah perlu saya menggunakan inquiry, melihat kebutuhan misalkan gitu, melihat kebutuhan dari siswa, lebih tepatnya ini inquiry, baru masukkan citasinya. Nah, jadi nanti kalau kita klik linknya itu, strategi inquiry ini lebih tepat untuk materi bahasa misalkan. Jadi kayak kita ngasih bukti kalau kita udah bahas ini ternyata cocok strateginya ini. Makanya dibilang terdapat 5 sumber citasi untuk pemilihan strategi itu. Ya kan? Strategi dari penilaian, tapi itu udah semua, bukan 5 strategi, 5 penilaian, enggak, tapi itu semua. Ketika memilih penilaian, entah satu kamu ambil, boleh. Gitu. Jangan pusing dulu, Min. Masih banyak tugas. Jangan tertekan, Min. Nah, untuk yang ini Bu, strategi diferensiasi ini Bu. Di sini apa ya? Itu di bagian RPP juga Bu. Dia ada. Mana dia? Apa ya? Dengan instruksional ya. Sama. Strategi pembelajaran diberikan guru kepada siswa itu disebut dengan differentiated instruction. Strategi sebenarnya kalau di panduan itu yang diferensiasinya itu berfokus bagaimana kita memenuhi, karena kan itu tadi kan Bu, yang konteks narasi kan kita cari tuh yang perbedaan ras mereka, bahasa mereka gunakan. Jadi bagaimana kita membuat diferensiasi ketika keberagaman mereka itu pokoknya memenuhi kebutuhan mereka kalau di panduan ini. Gimana itu ya? Berarti kalau gitu beda ras, beda ini maksudnya. Beda tugas strateginya. Bukan beda, itu beda. Bisa jadi memang ketika sama-sama topik asam basa, Mina nggak cocok menggunakan inquiry, tapi Charles bisa menggunakan inquiry. Nah, itu kenapa? Karena dilihat dari kebutuhannya. Ternyata di sekolahnya ini tadi misalkan perbedaan budaya. Di sekolahnya ini ternyata ini udah kumpulan dari orang-orang luar yang sudah paham gitu. Nah, ternyata di sini yang belum melek teknologi, ya materi itu hanya bisa disampaikan di hari H. Ternyata Mina itu materi bisa disampaikan 1 minggu sebelum, jadi mereka sudah akses.
Nah, beda-beda kan gitu. Oh iya. Atau mungkin lebih ke ini sih Bu, yang kayak case temen yang di dalam Mogot itu dia ngajar di kelasnya, satu kelas tuh ada yang banyak yang ABK, terus ada yang satu dia di kelas yang ini anak ini nggak bisa bahasa Inggris, cuman bisa bahasa Indonesia. Atau yang sedangkan ada temannya cuma bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kayak mana gurunya memenuhi perbedaan itu sih, lebih ke diferensiasi. Nah, kalau instruksional itulah memilih apa ya? Oke, berarti diferensiasi itu ya. Memilih. Jelaskan ini diferensiasi latar belakang akademik itu. Latar belakang akademik dan budaya murid, individu dan kelompok. Jelaskan bagaimana pengetahuan tentang murid dalam kelas memengaruhi mahasiswa guru dalam menyusun pembelajaran diferensiasi. Berikan contoh dari RPP termasuk komponen berikut. Data apa yang digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang mengakomodir beragam tingkat akademik murid di kelas. Data apa yang digunakan untuk menentukan latar belakang keragaman akademik dan budaya yang muncul dari murid. Jadi kira-kira apa ini? Pertimbangan apa yang diberikan ketika memilih sumber daya dan strategi instruksional dalam mengakomodir keragaman. Nah, seperti yang tadi ya, yang sama pas ya, seperti yang sampaikan Mina ya. Bagaimana kamu memandang perbedaannya itu? Terus bagaimana kamu membuat pembelajaran dilihat dari perbedaan latar belakangnya itu. Oh iya. Itu ya. Jadi pertimbangan di diferensiasi itu ketika kamu memahami latar belakang, diferensiasi latar belakang, maka kamu memilih, disitulah kamu memilih strategi instruksional. Gitu ya. Jadi untuk kayak case-case khusus aja gitu ya Bu ya. Jadi ada pembedaan strateginya. Menunjukkan ini di halaman 14 di tugas akhir tadi, halaman 14, narasi perencanaan pembelajaran. Kalau desain instruksional menjelaskan dengan rinci beberapa kekuatan dan kebutuhan semua murid di kelas dengan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok secara intensional. Memberikan bukti kuat bagaimana kekuatan dan kebutuhan murid memengaruhi keputusan dalam merencanakan pembelajaran. Kalau dari diferensiasi, menunjukkan pemahaman kritis tentang perbedaan budaya. Apa tuh SSE ya? Sosial ekonomi apa gitu? Di mana? Apa men? Ada di Bandung. Sosial ekonomi apa? Oh itu status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi. Dan kebutuhan semua murid. Strategi pembelajaran dirancang untuk minat, gaya belajar, dan keragaman murid. Kalau masuk ke di halaman berapa? Rubrik narasi perencanaan. Ini sebelum mengajar kan ya? Sebelum mengajar kalian kerjakan juga ini kan? Iya Bu. Narasi perencanaan pembelajaran. Jadi di sini kalian tuliskan narasi perencanaan pembelajarannya di halaman berapa itu? Di halaman 17 panduan proyek akhir. Nah, ini kalian kerjakan dalam tahap perencanaan. Ya, desain instruksional, strategi scaffolding. Oke. Jadi sebelum kelas kita bimbingan. Nah, makanya memang sebaiknya kita bimbingan saat ini untuk mendiskusikan persiapan kalian untuk ke kelas. Kamu mulai kapan masuk, Charles? Senin. Hari Senin sudah habis itu observasi ya?
Kalau kelasnya belum tahu sih Bu dimulainya kapan mereka yang kimia. Tapi Senin baru ke sekolah. Oke? Berarti untuk keseluruhan Bu yang fokus dikerjakannya TA-nya ya Bu? Iya. Kalau yang PM itu pasti nanti ikut selesai juga kalau TA selesai. Benar. Biasanya kan kalau PM kan kalian kan portofolio kan. Portofolio mengajar juga. Terus observasi. Kami di PM nggak butuh observasi. Butuh. Kan kamu observasi dulu. Kamu observasi dulu baru itu kan. Jadi apa yang kalian kerjakan di proyek akhir itu juga nanti yang diminta di PM. Jadi mengerjakan sekaligus 2 tuntutan. Oke. Tuh nih sebelum mengajar. WKA-nya juga. Kalian buatlah dulu, kadang lebih gampang udah langsung memahami kalau sudah kalian rancang. Nanti yang kalian rancang kita diskusikan. Udah? Kamu udah mulai merancang, Charles? Kalau sejauh ini baru dibuat yang refleksi professional development aja Bu. Tapi mungkin besok kayaknya karena udah beres juga tugas yang dari trainingnya, saya mau coba bikin yang narasi pembelajaran, narasi perencanaan. ya sekolah itu Bu. Saya mungkin cari website dulu dari UPHC. Kamu kemarin saya trainingnya ini sih Bu, yang baca 1 buku sama dikasih 5 artikel bahasa Inggris, suruh buat rangkuman. Joshua itu. Iya, sama guru-guru lain juga kasihnya sama ke kakak tingkat yang PPG Core 2020 buat rangkuman. Yang long term ya? Iya. Yang long term siapa di sana? Yang saya tahu ada Kak Aldi, ada Kak Petrus, ada Kak Johannes, 2 lagi saya lupa. Ada 5 laki-laki semua Bu. Ada yang baru. Oke. Yang mana lagi yang belum paham? Yang integrasi teknologi ini Di mana? Yang di mana itu? narasi perencanaan pembelajaran. Ya itu panduan atau di tulisan? Panduan. Panduan halaman Saya baca panduan 19. 19. Iya kan kalau yang teknologinya itu penggunaan teknologi oleh murid mencakup keterlibatan murid dengan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Terus ekspektasinya itu kan kayak mahasiswa guru memberikan bukti penggunaan teknologi. Jadi kemarin tuh saya nyari maksudnya contoh integrasi teknologi dalam pendidikan itu banyak kan salah sebenarnya salah satunya ya kita gunain proyektor juga sebenarnya kita udah gunain. Apa? Kita pakai proyektor dan PPT itu sebenarnya udah masuk kita menggunakan teknologi. Jadi kalau misalkan kita memberikan bukti penggunaan teknologi, kita fotoin kita lagi pakai proyektor. Terus kelihatan di sini kelihatan ini kamu menggunakan, kalau di RPPmu kan sumber kan. Nah, jadi itu related ketika kamu mengatakan di RPP sumber apa yang kamu pakai. Nah, itu juga kelihatan juga di sini. Jadi istilahnya enggak kamu mengerjakannya itu by runut. Nah, kamu kasih tahu teknologi proyektor. Terus apa lagi? Kalau melihat hasil belajar, kamu gunakan misalkan aplikasi apa? Penilaian mereka, kamu mau pakai Kahoot misalkan. Nah, itu bisa juga. Berarti kayaknya mentok-mentok paling sederhana penggunaan handphone mereka aja kayaknya dari teknologi yang bisa diingat.
Bisa. Terus di sini kan disampaikan dan memberikan kesempatan murid untuk belajar secara lokal dan global. Jadi mereka paham, gitu ya. Bukti penggunaan teknologi dalam merencanakan pembelajaran dan menjalankan strategi mengajar. Apa lagi contohnya? Teknologi dalam merencanakan. Kan mahasiswa guru memberikan bukti penggunaan teknologi. Kira-kira dalam perencanaanmu kamu gunakan apa? Apalagi sumber teknologi dalam pembelajaran? Mereka pakai Teams enggak? LMS enggak? Oh, di sekolah enggak ya? Terus apa yang mereka bisa kerjakan di sana kalau menggunakan teknologi? Handphone. Itu kan handphone dikumpulin. Hanya ada saat-saat tertentu ya. Kemarin kebaca dapetnya sebenarnya apa ya, dalam situasi sekolah dengan teknologi yang Iya. terbatas. Tapi kayaknya bisa sebutkan handphone. Ini enggak mutlak. Nanti gimana kalau yang enggak punya apa-apa, yang misalkan di sekolah? Misalkan kayak bikin penilaian pakai handphone. Terus ya foto mereka lagi pakai handphone atau gimana ini maksudnya? Harus kelihatan penilaian menggunakan handphone itu, misalkan pakai Kahoot. Iya. Kan nggak mungkin Kahoot tiba-tiba mereka bisa dapat hasilnya, udah kelihatan itu. Hasilnya itu hasil baik Kahoot, hasil linknya itu udah pakai teknologi itu. Kan nggak bisa buka link kalau nggak ada teknologi kan? Tidak kelihatan. Oke. Ibu bisa ke toilet dulu. Baik. Ke toilet dulu ya. Ya, coba kan diskusikan dulu, baca dulu lah, sekarang diskusikan dulu. Nanti mungkin ada materi sini.
Berarti kalau misalkan kita ngajar kelas 10, berarti ya kelas 10 aja terus ya, Bu? Nggak kelas 11 12. Tergantung konteks di lapangan itu seperti apa. Kalau harapannya seperti itu ya, kita boleh nggak fokusnya di kelas 10 aja, biar kita fokus gitu. Tapi kalau mentor bilang kamu harus ngajar di kelas 11, ya mau nggak mau. Jadi kita melihat di lapangan. Kalau dibolehin begitu nggak apa-apa, sangat lebih baik kamu fokus kan. Jadi kamu fokus mempersiapkan materi di kelas 10 mulai dari pertama sampai selesai, ya kan? Nah, kalau bisa seperti itu nggak apa-apa. Kalau kamu tanya ke mentor nggak apa-apa. Tapi kalau mentor sudah langsung kasih tahu kamu kesini, sebenarnya konteks ini kita sudah kasih tahu ke sekolah. Apa yang mau kalian kerjakan kita sudah kasih tahu ke sekolah. Di sekolah udah tahu seperti apa yang mau kalian harapkan. Itu sebelum kalian terjun, ini kita sudah komunikasikan ke sekolah. Bu, misalkan untuk TA ini kan kita satu unit mapping disuruh buat 5-10 RPP kan. Misalkan di kelas itu tuh mata pelajarannya hari Rabu dan Kamis. Dan saya misalkan buat 6 RPP. Berarti kan hari Rabu saya ngajar kan, Bu, satu pertemuan. Nah, lalu untuk yang Kamis itu kan gak bisa masuk karena kita kuliah. Berarti itu kan digantikan sama guru mentor kan, Bu. Begitu seterusnya. Berarti kalau seperti itu yang dihitung itu kita hanya buat 3 RPP yang kita ngajar atau yang kamu ngajar. Berarti yang guru mentor nggak dihitung? Enggak. Itu yang kamu ngajar. Itu enggak dihitung kalau guru mentor. Karena ini adalah sumbermu. Walaupun guru mentornya pakai RPP kita, Bu. Iya, karena kan yang mengajar itu bukan kamu kan? Iya. Berarti harus cari kelas yang enggak di hari Kamis juga ya, Bu? Kalau seperti itu. Ibu baru tahu ternyata digabung ya kalian ya. Tadi mata kuliah apa? Sejarah dunia. Sejarah dunia itu berapa prodi? 3 Bu. Kimia 21, kimia 22 dan matematika 21. Kalau prodinya berarti 2 dong. 2 ya. Jadi digabung. Jadi maksudnya yang 21 itu tadi Bu kirain kalian istilahnya kan kalau dari jamnya nggak memenuhi prodi semua prodi kan. Jadi ini digabung ya prodi hari ini kalian matematika dengan kimia ya. Iya. Makanya semua cohort 21 itu bisa datang hari Kamis ya. Nah, kalau waktu mengajar, inilah yang mau kalian lengkapi 2 komponen ini kan. Kalian ada membuat rencana tindak lanjut mengajar ya? Iya, Bu. Sudah bimbingan. Di dokumentasi bimbingan ya. Iya. Tapi itu hanya 5 kali, Bu. Iya, minimal 5. Apa yang berjalan dengan baik? Oke? Nanti kalian buatlah dulu itu RPP, unit mapping. Pokoknya kalian buat dulu kelengkapan komponen sebelum mengajar. Iya. Nah, kalian kerjakan, baru nanti kita diskusikan. Ya? Udah kamu buat? Belum? Nah, ini kan dokumentasi bimbingannya video, transkripsi atau audio dengan tautan atau dokumen yang dapat diakses. Ya, udah. Itu
dulu kita hari ini. Mungkin saya pertanyaan terakhir ini sih, Ya, Bu. Kan silakan. misalkan kita udah susun unit mapping, kan kita buat RPP kan, Bu. Ini kita bisa RPP-nya disusun satu minggu atau langsung semuanya dibikin dulu, Bu? Kalau bisa kamu buat semua nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa nggak harus. Kamu buat dulu, artinya kan unit mapping itu kan gambaran umum kan. Iya, Bu. Unit mapping gambaran umum. Kalau RPP itu per topik-topik Oh iya. gitu. Misalkan kalau ikatan kimia itu kan satu pertemuan untuk ikatan ion, terus satu pertemuan untuk hibrid ikatan kovalen koordinasi. Nah, nggak bisa langsung sekaligus. Kalau kamu bisa buatkan sekaligus nggak apa-apa, tapi kalau kamu mau pilah ikatan ion dulu, jadi semua penilaiannya kan itu kan banyak kan. Iya. RPP penilaiannya mau buat seperti apa, terus tadi teknologi yang mau kamu pakai itu kan harus kamu cek lagi. Jadi belum tentu bisa dikerjakan satu unit mapping itu 5 topik, nggak bisa, nggak apa-apa. Ini bertahap aja gitu ya. Iya. Oke, Mina ada lagi Min? Nggak bisa mikir. Kerjakan dulu komponen untuk sebelum komponen perencanaan. Nanti pengajaran apa yang mau disiapkan kamu siapkan juga ketika mengajar, ya. Berarti saya harus benar-benar ngajar sebelum ibunya cuti. Iya. Kecuali kalau ibunya cuti, kalian PM sampai tanggal berapa? 27 Maret. 27 Maret. Kalau ibunya cuti akan dilimpahkan kemana? Udah ada nggak dikasih tahu? Kayaknya ke saya sih. Iya. Misalnya saya bakal ngajar kelas 10-11, terus saya pasti bakal pegang kelas. Menangis saya. Jangan. Semangat ya Min. Kamu berikan semangat dulu dong Charles. Semangat. Saya juga lagi tantangan. Iya, kamu Belum juga. mulai, Bu. Sesudah mengajar baru mengerjakan refleksi. Bisa itu kan Charles? Saya juga pusing. Di UPHJ kamu kontak itu ya. Ayo bro, ayo loh. Kontak guru-guru. Oh iya. Baik, Bu. siap. Jangan lupa proaktif. Gitu. Ya Min, kamu proaktif sama mentor, sama guru-guru. Kan ini kan Bu, kan ada Judet nih ceritanya di lini masalnya itu kayaknya. Berarti kalau misalkan narasi konteks untuk pembelajaran, misalkan berarti minggu depan ceritanya kamu udah harus absen sama ibu nih narasi konteksnya. Misalkan Budi kami ternyata dapatnya butuh bantuan, poin 1. Berarti kami revisinya itu harus kami selesaikan dengan segera atau revisinya boleh Segera. nunggu di portofolio? Segera karena nanti kamu udah langsung mengerjakan proyek akhirmu. Nggak sempat lagi. Jadi ini waktunya ini Kalau butuh bantuan, revisi. kamu bantuan revisi apa lagi? Konfren. Enggak Bu, kan di poinnya itu kan kami cuma 2 poin. Butuh bantuan terus mampu. Harus revisi. Bisa lah. Apa kira-kira? Di mana letak kekurangannya itu nggak ada. Bisa. Yang penting mampu kan, Bu. Mampu lah. Kalau jadi teladan kayaknya susah, Bu. Kan mampu dulu. Kayaknya saya bakal banyak satunya deh Bu kayak. Nah ini platform dalam proses bimbingan kelas notebook. Kita udah di Teams kan? Iya Bu, dari tips. Dari Teams kelas notebook. Nanti satu-satu. Bimbingan 1, bimbingan 2. Berarti Bu kalau misalkan kami bimbingannya pakai audio, berarti yang dikumpul audionya saja kan, Bu?
Tidak perlu yang atau mau ditulis. bentuk transkrip ya. Tadi audio, video atau transkrip kan? Berarti kayak saya rasa kalau dia ditranskrip nggak boleh diedit deh Bu, soalnya harus menggunakan aplikasi transkrip. Nggak bisa diedit ya. Kayaknya kalau bisa kayak gitu berarti mereka menuntut kita harus Apa yang dikatakan Iya, gitu iya. yang ditulis. bisa Ya udah. Baik. Oke. Ada semangat? Ada yang Nggak bisa lagi dijawab Mina. Udah nggak bisa berkata-kata. Ya semangat ya Min. Nanti kamu minta kesediaan mentor. Bu, bantu saya sebelum ibu selesai. Sebelum ibu cuti, saya harus mengerjakan tanggung jawab. Kasih tahu kondisinya. Tapi kasihan juga kondisi ibunya sih Bu. Kakak udah hamil tua ibu sering. Kemarin aja semester lalu saya sering diminta gantiin dia kan. Takutnya sebelum dia cuti saya juga sih. Kasih tahu konteks. Harusnya sih udah tahu. Tapi kalau kayak gitu semau nggak mau saya tetap harus gantiin sih Bu. Itu kan beda konteks itu kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Kalau sudah seperti itu ya dengan apa yang ada lah tuh. Tapi tetap kamu kerjakan, cuman bimbingannya nanti dengan ibu. Berarti ini kalau dalam konteks saya yang harus urgent saya kerjakan RPP dulu Bu atau UM? Dong UM dulu. Narasi perencanaan. semua. Bu masa saya selesaikan minggu ini Bu, gila saya Bu. Kamu lihat nggak Bu, sebelum mengajar itu apa? Bu. Yang pertama apa tadi sebelum mengajar? Narasi Narasi konteks, Narasi konteks. perencanaan, Nah. narasi WKA, Unit pembelajaran, RPP. Oke, gimana saya mengerjakan? RPP, Bu, gimana saya mengerjakan narasi satu minggu? perencanaan, pembelajaran. Ibu, itu nggak membantu. Ya masih ada waktumu, hari ini langsung kerjakan ya. Ibu sakit saya selama seminggu ini loh. Bu. Jangan sakit dong Min, jangan sakit. Kayaknya 2 minggu kayaknya saya pingsan di rumah sakit terus nggak ngerjain. Nggak jadi. Gimana? Jangan mengada-ngada. Ya. Kamu yakin kamu pasti Jadi bisa. contohnya saya ngerjainnya di rumah sakit gitu loh. Bu. Ngapain kamu di rumah sakit ngerjain orang ada di sini wifi yang gratis ya, Les? Di sini gratis wifi. Ngapain kamu cari biaya? Berarti kayaknya terlalu banyak dibuat. Nggak ada gitu Bu yang bisa di saya ngajar dulu terus nanti sambil saya kerjain gitu. Nanti waktu kamu ngajar udah ada komponen mengajar lagi yang mau dikerjakan. Komponennya itu apa? Penilaian. Bu, kalau sesuai rundownnya aja unit mappingnya itu harus selesai di week 5 loh Bu. Saya harus di week 2. Harus banget Bu. Kan konteksnya begitu. Kamu kan demi mentormu mau cuti. Ya udah Bu. Ya, semangat ya Win. Min. Kamu bisa Min. Kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan Min. Karena nanti WKA-nya kalau kamu nggak kerjakan itu yang akan kamu pakai di pembelajaran. Terus perencanaan pembelajaran harus kamu kerjakan. Nanti kamu lupa lagi kalau kamu nggak buatkan. Udah muncul, udah datang lagi tugas yang kedua. Yang pertama belum dibuat, akhirnya lupa. Jadi ke depan juga akan begitu. Gitu. Karena udah dibuat itu sebelumnya itu yang akan kamu memperlengkapimu ketika mengajar. Selama mengajar kamu udah fokus mengajarkan, fokus ke bagaimana penilaian yang sudah kamu rancang tadi, bagaimana nanti melihat keterampilan siswa sesuai dengan yang kamu rencanakan tadi, udah fokus ke situ. Nah setelah itu nanti kan kamu fokus ke melihat nilainya.
Karena akan kamu buat nanti narasinya lagi sebelum dan sesudah, mau setelah, sebelum dan setelahnya. Nanti untuk menyusun yang kedua, kamu harus bahas hasilmu tadi kan. Itu yang akan kamu pakai ke narasi untuk yang kedua. Gitu. Ya? Ibu bilang itu aja lah. Charles tenang-tenang, dia belum tahu apa yang terjadi di lapangan. Ketar-ketir Bu ini. Senin. Bisa itu Les. Saya merasa tertinggal aja gitu Bu. Yang lain kalau ditanya udah beres observasinya, saya Kan ada yang belum kan, nanti observasi bisa langsung observasi kamu kerjakan di berapa kelas? Kan 7 kelas, kelas 10 kan? Iya sih Bu. Tapi jadinya merasa tertumpuk aja Bu tugas-tugasnya. 1 minggu aja Les. 1 minggu aja. Padahal 1 minggu selesai semua. Tadi juga ketemu sama dosen di lantai 6 kan Bu. Charles udah beres narasinya, saya belum ke sekolah. Jadi Tapi langsung rancang aja Les. Udah, jadi nanti tinggal mengalir. jadi bikin garis besarnya aja gitu. Jadi kira-kira kamu pikirkan dulu, istilah kumpulkan artikel-artikel tentang strategi, gitu. Jadi nanti tinggal masukin unit mapping kira-kira kalau di kelas 10 yang kemarin yang kita kerjakan, kelas 10 yang seperti apa, kelas 11 barangkali kamu disuruh ke kelas 10 atau kelas 11 gitu. Jadi kamu sudah punya data. RPP kira-kira seperti apa? Yang kemarin itu kan ada kan? Jadi kan dibuatkan Ya, jadi linknya yang itu link kan? bersama itu. Iya. Kan bisa kalian pakai materi lumayan. Materi udah jadi di itu enggak? Materi juga jadi dimasukin sih. Jadi Kayaknya materi saya nggak ada di situ Bu. Hukum dasar kimia kayaknya nggak ada. nggak ada ya? Kemarin hukum dasar kimia. Masih buat. Yang dari PPT Ibu kan ada. PT Kimia Umum kan ada. Bisa membantu itu. Oke. Perbandingan tetap, perbandingan berganda, gitu. Itu bisa kamu pakai. Semangat ya, Amin. Semangat ya, Les. Baik. Oke, ada lagi? Itu aja sih Bu, Saat kayaknya. ini udah sih, mungkin minggu Saat depan ini. yang banyak. Iya, minggu depan karena sudah membuat, ya kan? Mungkin banyak pertanyaan lagi. Apa? Minggu depan bimbingannya jam segini juga Bu. Nggak bisa kalian jam berapa? Jam 10, nggak bisa langsung. Kami nggak ada kegiatan pagi ini kan? Ya itu jam 10 sampai jam 12. Terus nanti kalau kurang lagi kita tambah jam 3 sampai jam 4. Ibu jam 11 ada kegiatan kan Bu? Belum tahu nanti apakah setiap Kamis kita ada rapat prodi gitu. Karena rencana kami hari Kamis ada rapat prodi. Oke. Nanti kalau ada info pasti udah dikasih tahu sebelum H-1 kan. Kita rapat ya besok gitu-gitu. Nanti Bu kasih tahu. Baik. Jadi Ibu kan kelas selesai jam 10. Jam 10 sampai jam 12. Terus jam 3 sampai jam 4 bisa. Oke? Oke, baiklah. Sudah ya sih. Ya.